Selamat malam, abang-abang, bro and sis, dimanapun Anda berada. Selamat malam Om Melki. Malam bro and sis. Terima kasih untuk Malam. pembicara kita malam hari ini. Temanya sharing hobi kaum milenial. Dan terima kasih buat Lodovikus yang sudah sampai tengah malam ya baru sempat untuk jadi pembicara ya. Dan sebelum kita mulai, kita buat tanda kebenaran Kristus dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Yuk, langsung aja kepada Lodo, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, selamat malam abang-abang semuanya. Malam ini gue diberi kesempatan untuk nge-share soal hobi gue saat ini. Nah, dari sekian banyak hobi yang gue lakukan ya, yang ini yang gue akan presentasikan yaitu tentang leopard gecko. Nah, awal mula gue tertarik sama leopard gecko itu pada akhir tahun 2011. Pas lagi buka situs Kaskus ya. Jadi waktu itu ngeliat, oh gecko kok kayaknya warnanya bagus gitu, jadi kayak pengen miara. Mel, diklik Mel. Ini yang pertama kali dong, bukan? Iya, gecko yang kayak gini yang pertama kali gue lihat lah. Nah, jadi gue itu kecepetan Mel. Ya. Udah. Balik lagi. Kecepetan, back dulu. Nah, yang harus dipersiapkan untuk pelihara gecko yang pertama adalah waktu. Karena yang ngurus hewan itu butuh waktu yang banyak lah. Terus yang kedua itu adalah Mel, diklik Mel, kesabaran. Jadi kita kalau memelihara hewan itu emang butuh kesabaran. Terus yang ketiga, nah kita butuh uang juga untuk beli makannya dan segala macamnya lah keperluan hewan ini. Nah, gecko ini dia punya 3 jenis albino ya yang nggak boleh menjadi satu. Ya misalkan tramper nih, contoh albino yang pertama tramper. Oke, lanjut Mel biar nongol gambarnya Mel. Nah ini contoh albino tramper, terus ada lagi albino bell, yang gambarnya seperti di atas, di gambar. Terus ada rainwater juga. Nah dari ketiga albino ini, kalau untuk gecko itu nggak haram untuk dikawin silangkan, jadi nggak boleh. Jadi kalau mau kawin silangin ya tramper dengan tramper, bell dengan bell, rainwater dengan rainwater. Nggak boleh disilangkan. Terus, ya? Kenapa bisa? Nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Karena ya secara visualnya mereka akan mirip-mirip. Jadi kita nggak bisa menentukan ini tuh albino yang tramper atau albinonya bell atau albinonya si rainwater sendiri gitu. Jadi sangat haram untuk dikawin silangkan lah ketiga albino ini. Harus sesama lain albinonya boleh disilangkan. Next ya. Mengerti saudara Melki? Iya. Oke, lanjut. Nah ini contoh-contoh pada leopard gecko ya. Ada banyak, ini cuma sebagian kecil doang.
untuk corak pada badannya itu sangat-sangat beragam banget, dan itu yang bikin gecko itu menjadi bagus buat gue pelihara gitu. Oke, lanjut. Nah, ini cara kita untuk men-setup kandang gecko ya. Yang pertama, klik Mel. Nah, gue itu menyiapkan box ukuran 3.500 ml. Habis itu menyiapkan wadah untuk kalsium, tempat untuk minum. Terus lanjut Mel. Alasnya itu gue pakai kertas. Nah, yang terakhir jangan lupa gecko-nya sendiri. Percuma kita udah setup tapi nggak ada gecko-nya ya kan. Betul. Ini wadah kalsium maksudnya makanannya atau buat jangkrik atau gimana? Atau bubuk kalsium? Bubuk kalsium. Itu makanan khusus ya? Enggak, jadi ini suplemen khusus biar tulangnya itu enggak bengkok-bengkok gitu. Itu beli itu? Beli. Oh. Lanjut. Jadi kalsium kan biasanya dari susu. Dia bubuk khusus. Kalau ini bubuk kalsiumnya langsung, Mel. Ini udah ajang tanya jawab atau gimana? Belum. Sambil ini aja, sambil nanya-nanya. Sambil ngobrol Bang, biar nggak ini. Gue di mute soalnya. Sama hostnya. Jadi gue komplain dong. Tadi abang sambil goseng-goseng apa tadi tuh Bang? Oh ya biasa lah. Ini makan. Oh iya lanjut. Next. Sambil nanya setiap PowerPoint juga nggak apa-apa. Oke. Jangan lupa ya. Untuk makannya gecko sendiri nih, kalau gue biasanya pakai jangkrik sama ulat Hongkong. Nah, sebelum gue kasih jangkrik atau ulat Hongkongnya ke gecko, gue kasih dulu dia asupan nutrisi dari yang namanya Good Lot. Tolong ditampilin. Nah, Good Lot-nya ini dalam bentuk bubuk kayak pur gitu. Ya. Tapi lebih halus lagi. Nah, pur itu kan juga sebenarnya ada yang halus, ada yang kasar kan? Ya. Nah, cuman ini gue belinya Good Lot yang emang diproduksi untuk makannya gecko. Jadi sebelum gue kasih makan ke gecko nih jangkrik atau ulat hongkongnya, gue kasih makan dulu pakai Good Lot ini. Karena yang dimakan sama gecko ini bikin dia jadi gemuk. Good Lot itu bahannya apa ya? Good Lot dia hampir sama kayak pur sih Bang. Oh. Kan ada campuran apa gitu yang juga nggak ngerti. Pokoknya beli jadi aja. Oh, tapi ngomongnya Good Lot gitu. Good Lot dong gitu. Namanya Good Lot. Jualnya di mana? Tempatnya. Di semua tempat ada itu ya? Enggak, belinya itu gua sama orang yang ini dari komunitas yang jualan. Berarti belum jual bebas ya? Belum dijual bebas ya, paling ya orang-orang anak reptil juga nggak ditaruh di tempat jualan pakan burung gitu. Iya enggak ya? Enggak ya. Oke. Begitu. Lanjut Bro Mel. Nah, ini. Tadi Pade sempat nanya nih cara membedakan female sama male kayak gimana ya kan? Ya. Nah ini kayak gini lah. Itu apa sih, ada pores itu, ada garisnya gitu apa? Iya, jadi pores ini ada garis apa ya? Garis kasar gitulah di pangkal ekornya itu. Nah terus yang bulge ini dia kayak biji plernya lah. Kayak gitu. Testis dong, bahasa keren dong, testis. Ya begitulah testis. Kalau yang betina dia datar-datar aja. Oke, lanjut Nel.
Nah ini gue ngambil dari Google ya, dari punyanya Profareps gue ambil. Sini leopard gecko jantan pada umumnya sudah bisa kawin pada usia 6 bulan. Namun disarankan usia minimal 8 bulan dalam kondisi yang sehat. Dengan ciri-ciri ekornya bergetar ketika digabungkan dengan betina dan mencoba untuk menggigit, tanda birahi. Tanda birahi lainnya adalah leopard gecko tersebut berjalan dengan menyeret kedua kaki belakang atau menggesek-gesek alat kelaminnya. Nah, jadi nih, gue kadang-kadang kalau lagi ngasih makan gecko, ketemunya tiba-tiba suka ngegigit. Nah, suka ngegigit ini punya dua ciri juga, antara dia stres sama yang mau kawin ini. Jadi ketika, wah gue ketemu nih waktu lagi ngasih makan ada gecko yang mau coba gigit gue, pasti gue coba untuk nyari betina yang bisa dikawinin. Ya. Oke, lanjut. Terus leopard gecko Hah? Gimana Mel? Lanjut. Yang betinanya gimana? Nah, leopard gecko betina dapat dikawinkan apabila sedang mengalami masa ovulasi. Ovulasi pertama pada umumnya terjadi ketika usia gecko antara 7-12 bulan. Disarankan minimal umur 1 tahun dengan kondisi yang sehat. Periode ovulasi berikutnya akan terjadi kurang lebih 6 bulan setelah clutch terakhir. Clutch terakhir ditandai dengan tidak adanya pembentukan telur kembali dalam kurang waktu lebih dari 1-2 bulan dari clutch sebelumnya. Jadi untuk ngecek si gecko betina ini ovulasi, itu kita balikan badannya, kita ngeliat nih ada kayak sel, ada kayak bentuk telur kecil gitu nggak, warna pink. Gimana di perutnya? Iya. Nah, terus saat ovulasi ini biasanya gecko betina itu akan susah makan. Gitu. Kalau gue ngeliat gecko betina gue lagi susah makan, gue cek perutnya. Kalau perutnya menunjukkan tadi kayak sel kayak telur-telur kecil warna pink itu, nah berarti gue akan kawinkan nih geckonya. Gitu. Ya. Nah, terus di sini kan dia dibilang ada periode ovulasi berikutnya terjadi kurang lebih 6 bulan setelah clutch terakhir. Nah, clutch ini maksudnya gini, gecko itu setiap kali habis dikawinin itu dia 1 minggu atau 2 minggu dia akan ngeluarin dua telur. Nah, setelah 2 telur ini, seminggu atau 2 minggu kemudian lagi dia nelor lagi 2. Begitu terus. Jadi 4 dong. Ya. Sampai berapa telur dia? Dia itu kadang ya tergantung dari betinanya juga ya. Minimal itu kalau betinanya bagus, subur, bisa sampai 10-an clutch. 10 clutch itu berarti ya 2 minggu, setiap 2 minggu dia 1 sampai 2 minggu dia akan nelor 2 sampai 10 kali. Jadi lumayan panjang ya kan. Nah, berarti dari yang terakhir, jadi yang dikatakan sini adalah clutch terakhir, berarti ya sampai dia di clutch 10 itu berikutnya yang nggak nemu yang ke 11. Berarti itu udah clutch terakhirnya. Nah, setelah kurang lebih 6 bulan kemudian dia akan muncul tanda-tanda untuk ovulasi lagi. Terus telurnya diapain tuh? Telurnya diapain? Oke, lanjut Mel. Nah, telurnya kalau gue sekarang gue kan naruh di wadah kayak gini, Bang. Jadi ya udah kelas 1, kelas 2, kelas 3 nih kan ada 12 kolom ya. Ya. Jadi ya naruhnya di sini. Dipisahkan dari induknya dan
dan dia nggak bisa yang namanya kayak kena angin gitu. Telur itu. Iya, dia kalau kena angin tuh kempes. Gagal ya. Iya, gagal. Jadi harus taruh di tempat yang kedap udara sama lembab. Jadi dia dapat Ya. dapat hangatnya tuh dari situ. Next. Oke. Berapa lama itu? Mel, balik dulu Mel. Nah, untuk berapa lama dia menetas itu tergantung, karena di rumah gua panas ya. Jadi suhunya itu di atas 27 derajat. Di atas suhu di atas 27 derajat itu gecko bakalan menetas di kurang lebih 40 harian sih. Berarti beda Lama dari ayam ya? Iya, lebih lama dari ayam kan 21 hari, gecko 40. Ya. Kalau dia suhunya di bawah 26 bisa sampai 50 sampai 60 hari. Buset. Iya. 2 bulan. Jadi untuk penentuan awal sexing gecko itu juga bisa dari lamanya dia inkubasi ya. Jadi kalau misalkan suhu panas di atas 27 derajat Celcius kan, itu netesnya kemungkinan besar 90% jadinya cowok. Jadi jantan. Nah terus kalau yang suhunya dia jadinya betina. Oh ya. Jadi di rumah gue itu ya hampir banyak geckonya jantan. Nggak ada lu gambar yang waktu lahir netas kecil, nggak ada ya? Wah, gecko netes kecilnya pada ini sih udah pada hilang-hilangan. Kok bisa? Hah? Bisa. Ada gecko baby-nya doang paling. Oh. Iya. Lu nggak dokumentasin waktu dia netas kecil, udah gede dikit gitu, berapa hari? Nggak ada ya? Gue di Facebook itu tahun kemarin doang yang gue fotoin. Oh netes nih. Sekarang karena lagi nggak itu nggak gue foto-fotoin. Oke. Lanjut Mel. Nah, ini adalah peluang bisnisnya. Kalau untuk peluang bisnisnya nih, jadi setiap tahun satu indukan itu bisa melakukan perkawinan satu kali. Jadi satu kali itu bisa yang tadi gue bilang bisa sampai 10 klas itu kan, berarti ya satu jantan dengan satu betina menghasilkan kurang lebih 20 telur lah. Ya. Oke. Nah, tapi dari apa? Kalau lihat dari sini nih, gue juga ngambil dari Google ya. Sumbernya ada di belakang kok. Oh. Jadi gue bacain dulu ya. Tiap tahun satu ekor indukan bisa melakukan perkawinan satu kali, 2-12 klat masing-masing. Buat masing-masing, anggap saja rata-ratanya 6 klat sampai kali 2. Buat telur untuk setiap betina totalnya 12 kali 20 sama dengan 240 telur per tahun. Nah, terus dari 24 telur ini kita ambil kemungkinan buruknya itu gagal menetas sebanyak 20%, yaitu 48 butir yang gagal menetas. Kesimpulannya baby gecko yang dihasilkan sebanyak 192 ekor per tahun. Misalkan baby gecko yang dihasilkan dari jantan seharga 2 juta. Mel, ini kayaknya lu kecepatan Mel ya? Ini ya? Iya. Iya, ini dulu. Oke, back. Makanya gue bingung. Oh, udah nyampe sini. Udah kesimpulan mulai aja. keuntungan cuy. Iya. Belum bisa dulu. Oke. Udah tergiur aja gue 92 juta per tahun cuy. Oke. Maaf. Lanjut. Langsung untungnya aja. Bocoran.
Ya, Dasar lu Mel, otak bisnis juga lo Mel. Langsung ada untungnya. lanjut. Nah, mau tahu cara gimana beli rumah dari bisnis Leopard Gecko? Oke, langsung saja kita masuk ke perhitungan biaya dulu. Nah, pertama, pilih indukan yang berkualitas dan banyak peminatnya agar harga jual anakannya tetap tinggi dan stabil harganya. Untuk indukan jantan siapkan 5 ekor, budgetnya 2 juta per ekor, total 10 juta. Indukan betina 1 juta, kita belinya 20 ekor, 20 juta rupiah, perhitungan 1 jantan untuk 4 ekor betina. Nah, jadi 1 jantan ini bisa membuahi beberapa gecko, cuman contohnya ini cuman 4 doang. Nah, terus rak susun plastik 4 tingkat. Kalau ini kan dia pakai mewah ya. Kalau gua tadi kan pakai yang satu-satuan. Jadi bisa lebih tekan lagi harganya. Terus wadah toples untuk baby yang kecil-kecil kayak tadi. Kalau punya gua tadi kan gua itunya 3.500 ml ya. Nah, untuk yang baby mungkin bisa yang ukuran 1.000 gitu. Nah, terus pakan jangkrik dan ulat Hongkong kira-kira 25.000 per minggu, 100.000 per bulan. Kalsium gecko 100.000. Kalau gue kalsium gecko karena masih dikit jadinya nggak nyampe segitulah. Kalau good lot ya itu yang agak sering belilah. Media inkubasi, vermiculit atau perlite. Udah sono santai. Kenapa? Loh, kok ada kata-kata udah sono? Nggak ada tulisan di sini udah sono. Iya, nggak ada emang. Gue lagi masih liatin sama bini gua. Lanjut. Nah gitu, jadi kurang lebih total biaya awalnya sekitar 32.950. Sebenarnya ini bisa ditekan kalau kita nyari gecko yang murah-murah aja. Ya. Itu kan Sama nanti ya. pertanyaan lu nanti yang harus bisa jawab itu nanti aja dulu. Terusin aja dulu. Yaudah. Lanjut ke keuntungan tadi. Oh tuh sabar. Ses, lewatan mulu lo Mel. Dengar udah ya. Oke, lanjut. Nah, tadi sampai mana sih gue? Nah, misalkan baby gecko yang dihasilkan dari jantan seharga 2 juta dan betina seharga 1 juta tadi, kita jual dengan seharga 500.000 rupiah saja, maka akan mendapatkan 500.000 kali 192 ekor, 96 juta per tahun. Ya. Maka tahun pertama kita akan meraih keuntungan sebesar 96 juta dikurang sama modal tadi sekitar 63.050.000 rupiah. Pada tahun kedua, ketiga dan seterusnya Leopard Gecko yang dirawat dengan baik akan tetap produktif hingga 6 sampai 8 tahun bisa lebih. Kita hanya mengeluarkan biaya bulanan sebesar 100.000 untuk pakan, 100.000 untuk kalsium, 40.000 untuk good lot, sekitar 2,88 juta per tahun, dan juga untuk biaya media inkubasi 400.000 untuk setiap 200 butir telur. Jadi biaya rutin per tahunnya yang dikeluarkan itu 3.280.000, dan tahun kedua ketiga seterusnya 92 juta 720. Terus kan? Maka jika dihitung dalam 5 tahun kita akan memperoleh keuntungan sebesar 434.230.320.000 rupiah. Bisa beli rumah kan? Iya ya. Perhitungan di atas merupakan estimasi yang perhitungannya bisa berbeda dan juga belum dihitung biaya tambahan seperti listrik, obat jika gecko sakit, dan biaya kiper jika Anda menyewa kiper untuk membantu mengurus mama Anda.
Ya. Gitu secara peluang bisnis. Jadi ya gitulah. Oke. Jadi ada terima yang kasih. ada yang mau ditanyakan? Lanjut aja ya diskusi. Paling bahagia nih, paling paling seru kayaknya nih, menarik nih, bahagia nih. Cuy, Nah, kalau misalkan cuy, gua Ya. ntar pindah ke handphone ya. Siap. Ya. Gimana, Bang Bahagia? ini pertanyaan saya kalau misalkan pemula, ini pemula kan, berarti kan yang utama kayak kita ini kan, aku kan istri di rumah nggak suka ikat, aduh capek makanya geli-geli. Geko, Nah, Bang, itu gimana? Cicak, Bang. Hah? Itu Cicak, Bang. dianggap geko, kayak tokek kan? Iya. Iya, susah juga ya buat gua ya, karena kalau udah ada yang geli apa begituan, berpengaruh nggak, kan gitu. Siapa tahu istri di rumah nggak geli ya. Bini gua kan juga geli. Lalu terus gimana mengatasinya? Itu yang gue tanya. Ya cuma kan miaranya tempatnya beda, nggak gua taruh di rumah gua. Oh, lu taruh di mana? Di rumah mak gue. Oh, gitu ya. Karena emang dari Oke, dulu oke. miara namanya kan di miara di rumah dari sebelum nikah. Ya. Gue miara gecko udah dari tahun 2012 bulan Maret. Ya. Oke. Soalnya kan terus terang banyak yang geli dengan yang berbau binatang melata ya, binatang melata itu ya. Binatang berkaki 4. Berkaki apa sih mas? Hitungannya nggak melata lah, dia jalan dan lari. Jatuh. Melata kan, benar ya, melata ya, nggak salah saya, melata ya. Nggak melata lah, dia masih punya kaki. Kalau melata kan ular. Oh, jadi Ular Iya, terus apa dong gitu? Masuk jenis apa? berjalan. jalan. Kan ada kakinya tadi. Ya binatang apa? Berarti kayak iguana. Iya, dia kayak iguana berjalan. Iya. Oh iya. Oke. Dia bisa nempel di dinding nggak? Enggak, karena dia modelannya kuku, bukan kayak cicak atau tokek gitu. Oh, dia kuku ya. Berarti kayak buaya. Biawak. 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 Oke. Berarti dia bisa manjat pohon. Bisa. Berarti di tempat dia kamu pelihara ada nggak ranting-ranting dibikin nggak ya? Nggak usah. Enggak, terlalu ribet. Oh ya. Nggak masuk juga. Dia berarti nggak ada itu juga nggak akan mati kan? Enggak, tetap bisa hidup kok. Nah, terus rutin makannya itu ada jam-jamnya nggak? Oh, kalau sebenarnya gini, gecko ini termasuk hewan nokturnal. Nokturnal itu yang makannya pada malam hari, Oh, gitu. Tapi kalau gua sih yang ngasih makan ya sebisanya gua. mau siang boleh gitu. Dia makan juga tetap. Siang makan juga kan, dia nggak tahu malam apa. Ini sebenarnya sih kalau di kandang itu nggak tahu malam, nggak tahu siang kan. Oh, nggak seperti kayak binatang ayam gitu kan. Kalau ayam tahu kan malam, pagi Iya. tahu dia. Karena dia nggak keluar kandang kan, di dalam ruangan aja. Tapi kan lu biasanya seminggu sekali tuh ke rumah malu, gimana tuh ceritanya? Gua tiap hari ke rumah nyokap gua. Oh gitu. Gimana sih lucu? Oh, biasanya malam minggu doang atau hari Sabtu gitu, Minggu. Kagak, gua tiap hari ke rumah nyokap gua, ngeliatin biaran gua sama emak gua. Oh gitu. Oke, aku pertanyaan terakhir. Hobi kalau misalkan gue mau hobi gecko,
minimal berapa modalnya? Minimal misalkan boleh nggak 1 juta atau boleh nggak 2 juta, 3 juta memulai awalnya? Boleh Sat- banget bang. Sepasang, Kan sepasang aja gitu. ini kan Dapat yang yang baby bang, yang big bang, dapat yang big tadi kan 500.000 yang big. ya, yang contoh itu kan adalah gecko yang mahal kan. Sebenarnya juga Ya. gecko yang murah juga ada. Karena ini kalau gue bilang sih untuk contoh yang tadi gue ambil itu terlalu muluk-muluk banget ya. Ya, Iya, kalau untuk belajar breeding itu bisa dari gecko yang murah dulu kok. nah kamu dulu mulainya berapa? Berapa Kalau gecko? dulu itu gue masih harganya gecko itu masih tinggi ya. Gue beli 350.000 untuk 3 ekor anakan masih. 3 ekor ya? 3 ekor anakan. Dan itu Oke. ya gecko sekarang kan sama dengan yang dulu itu udah beda. Dulu mah ada gecko ya jenisnya raptor. Raptor itu dulu 1 jutaan lebih laku banget. Sekarang lah 100 ribuan juga udah banyak yang ngobrol. Yang raptor itu? Iya. Oke. Terus kalau pakannya berarti ikut komunitas, lebih enak? Kalau pakan ya beli good lot-nya itu ya dari komunitas. Enggak, yang lain-lainnya juga kayak ini tadi kan apa tempat Kalau kalsium geckonya. kalau tadi kan dibilang tuh kalsium untuk sebulan gitu kan. Kalau gua agak sih, gua taruh aja tuh kalsium di wadahnya. Nah, kalau udah sebulan lebih perlu gua ganti. Kalau enggak ya udah gua biarin aja. Untuk yang kalsium. Kalau good lot kan ya emang kita sebelum ngasih makan ke gecko-nya, jangkriknya kita gemukin dulu. Loh, emang jangkrik yang udah ada dijual di tempat makanan burung belum gede itu? Enggak, dia itu kan cuma makan nutrisinya cuman ya makan ini doang kan apa namanya Gue ngurus. daun pisang kering kan. Nah kalau good lot ini kan pur yang dikasih nutrisi untuk gecko juga. Enggak, maksud gua jangkrik tadi. Jangkrik kan jangkriknya emang udah, maksudnya jangkrik itu kita gemukin dalam artian jangkrik ini tuh udah kayak kasih kapsul makan gitu. kalsium itu. Enggak, kasih makan good lot. Oh, kasih makan good lot itu jangkrik yang dikasih makan good lot. Iya, jadi good lot-nya itu kita kasih makan ke jangkrik sama si ulat Hongkong ini. Karena itu. Jadi seakan-akan kita tuh nyuntikin makanan ke kapsul gitu. Oh, setelah dia berapa hari tuh setelah dimakan dia good lot ini, dimakan jangkrik itu berapa hari baru boleh dikasih ke gecko? Gua sih paling ya misalkan beli jangkrik pagi gue beli jangkrik buat nanti malam. Udah lu kasih makan deh itu jangkrik good lot ini ya. Dimakan sama jangkriknya memang bener. Ya dimakan kan, jadi ada sisa apa? Jadi yang pagi gue kasih good lot, malam udah hilang dimakanin mereka. Oke, ngasih jangkrik ini langsung utuh gitu ke gecko kan, nggak dipotong, nggak diputus-putusin kayak ngasih ke burung. Enggak, utuh. Nah, kalau burung kan diputusin dulu ininya, kakinya dulu diputusin, Mbak. Oh, kalau gue nggak mau, biar geckonya nggak diem aja. Oh. Dan gecko juga lebih senang sama apa yang bergerak gitu. Nah, cara kasihnya bisa diletakin di dalam kandangnya nggak apa-apa ya? Nanti diambil dia gitu. Iya, gue lempar aja udah. Oh. Tapi kalau gue sebelum ngasih makan jangkrik kayak ke gecko, gue itu kandangnya gue bersihin dulu.
Hmm. Jadi pokoknya udah nggak ada tai. Kotorannya banyak nggak? Kotorannya sih lumayan. Uapnya, baunya? Ya, bau. Baunya Bau ya, lumayan. nggak seperti kotoran burung gitu. Kalau kotoran burung kan nggak terlalu bau. Kalau gecko lumayan lah. Harus pakai masker dong. Ah, kalau gue sih udah kagak, udah tahan dah. Udah biasa. Oke. Udah yang lain, aku udah cukup pertanyaan gua. Gue Jadi, mau tanya dong, bentar gimana beda? bentar gue masih nyambung yang tadi ya. Jadi kenapa sih gue harus bersihin kandang gecko dulu sebelum gue kasih makan apa? Gue kasih makan jangkrik. Jangkrik. Nah, karena apa namanya? Nggak bisa bedain mana kotoran mana jangkrik. Sifatnya jangkrik ini dia tuh pemakan segala. Apa yang ada di ujung apa mulutnya itu ya dimakan sama dia. Jadi kalau si jangkrik ini udah makan tainya gecko, nanti justru malah kalau dimakan gecko jadi penyakit. Iya, betul. Jadi kayak misalkan gue lagi ngasih makan gecko, nah ketika pas gue rapin lagi, geckonya udah berak, jangkriknya masih ada sisa, udah pasti gue buang jangkriknya. Oh gitu. Karena takutnya si jangkrik ini udah keburu makan tainya malah jadi bikin penyakit. Oh. Ya logika jalan juga. Gitu. Saudara Melki mau bertanya apa? Ya, saya mau nanya, pertanyaan saya. Ini cara membedakan asli atau palsunya di kalau jualan online gimana di Gecko, Dok? Asli atau palsu dari jualan online soal Gecko, Dok? Kan banyak tuh yang dijual online kan, maksudnya ditawarin lah di medsos, di Facebook apa. Cara bedain tahu dia itu jual barang asli dalam arti Gecko yang bener dia amanah untuk jual atau dia itu cuma main-main atau bisa nyari duit orang aja, gimana tuh? Oke. Tipu-tipu kan ada tuh yang tipu-tipu tuh dia jual Gecko gimana? Sebenarnya gini Mel, kalau untuk Gecko itu apa namanya bukan lebih ke asli atau bukan ya, bukan asli atau bukan asli atau barang tiruan, gitu ya kan? Ya. Ke ini lebih ke apa namanya barang yang dikirim itu sesuai nggak sama apa yang kita pesan. Ya. Kayak misalkan taruhlah yang oren ini pas di foto gemuk, pas nyampe kok kurus. Iya. Atau pas di foto kelihatannya sehat, pas nyampe sakit. Ya. Begitu. Nah, biasanya itu terjadi yang licik kayak gini adalah breeder dadakan yang nggak pasti, tidak terpercaya itu karena ya mereka udah mau buang duit aja, mau buang barang. Iya. Jadi nipu lah ya kan. Iya. Nah, jadi yang kasihan itu adalah orang-orang baru yang mau belajar piara gecko. Iya. Jadinya salah pilih, salah beli gitu. Iya. Jadi kalau yang cara yang benar untuk beli gecko secara online ini adalah kita beli dengan rekening bersama. Kenapa begitu? Karena jadi kalau misalkan kita beli barang nggak sesuai, ya kan? Nah itu tinggal kita balikin ke orangnya, kita balik lagi dengan adanya
rekening bersama ini ya ada biayanya tambahan lagi karena kita nyimpan duit di orang yang netral. Ya. Misalnya contohnya gimana? Kayak Shopee gitu, Tokopedia gitu. Kalau Tokopedia kan sebenarnya dulu masih bisa jual beli hewan. Iya. Cuman untuk yang sekarang ini udah diblok semua. Iya, karena reptil kan, hewan-hewan kan. Iya, udah diblok Jadi, semua sama. Jadi tahunya rekening bersama itu dari apa? Jadi di komunitas reptil ini punya beberapa orang yang udah terpercaya sebagai pemegang rekber. Misalnya apa? Misalnya kalau contoh? Namanya Alit Juleha kalau kita panggilnya. Walid ya. Jadi kita ngubungin dia, Mas kita mau ada transaksi, nanti diundang itu jadi kayak bikin grup bertiga. Begitu. Iya. Jadi duitnya nanti masuk ke dia dulu. Kalau barangnya nyampe sesuai dengan spek, ya udah duitnya diterusin ke penjual. Kalau nggak sesuai spek, kita komplain, ya udah kita balikin gekonya, duitnya kita balik gitu. Oh gitu ya. Nah, Mas Alit ini udah terpercaya deh nih di Indonesia untuk ini transaksi. Udah recommended. Ya. Nah, ini kan ada warna-warna ini A B C D E F G. Ya. Tahu bedainnya kenapa bisa jadi hitam, bisa jadi coklat itu gimana caranya dikawinin yang kata lu bilang satu jenis ini satu kelompok nih. Templar, bel gitu. Atau? Ya awalnya sih gecko ini bisa jadi hitam karena selective breed. Gimana tuh misalnya? Selective breed tuh ya kita milih nih. Tadinya awalnya geckonya warna oranye ini Mel. Ya, tadinya awalnya. Awalnya kalau nggak oranye yang ini bisa yang atasnya. Yang belang-belang. Satu. Dari dua gecko ini muncul anakannya warnanya oranye tapi gelap gosong gitu. Ya. Anaknya gosong. Ya udah dari anak-anakan yang gosong-gosong ini dikawinkan lagi. Sampai akhirnya dapatlah si hitam manis ini yang di pojok kanan itu. Begitu. Nah kalau untuk yang nomor 3 ini dia itu kalau gecko sih agak rumit ya menjelaskannya karena dia banyak gen yang dibawa. Ya. Jadi kalau untuk mempelajari soal morphnya secara mendalam butuh sesi yang sangat lama sekali. Ya. Iya. Tapi secara umum nih setiap gecko ini ekornya bisa putus kayak cicak juga. Bisa. Dan dia nyambung lagi gitu, numbuh lagi. Dia numbuh lagi tapi nggak akan sebagus yang ini kayak gini. Yang pertama, oh gitu, buntung jadinya. Jadi kayak kayak orang habis sunat gitu Mel. Nah, jadi kayak pokoknya jadi nggak sempurna lagi lah. Nggak segemuk yang kayak di foto inilah istilahnya kayak pertama dia. Tapi secara untuk di breeding tetap bisa dan anakannya nggak ada hubungannya. Oh. Jadi anakannya tetap dengan buntut yang normal kayak ini. Bukan berarti indungannya bekas putus, anakannya juga ngikut juga. Nah kalau dalam pelihara gecko apa yang harus dijaga selain misalnya kotorannya? Mungkin apakah ada penyakit atau ada apa gitu kuman bakteri yang harus dihindari atau bahkan bisa menular manusia itu gimana tuh? Ada nggak kira-kira kayak gitu? Ya kalau gecko itu sih sebenarnya dia kan emang asalnya dari tempat yang panas ya di Padang gurun. Afrika di Asia Barat sana tuh.
Jadi dia tantangannya itu saat musim dingin aja, men. Musim hujan. Dingin ya. Dia nggak kuat tuh. Iya, jadi ya ngakalinnya paling ya pakai lampu heat mat deh. Tapi kalau gue sih jarang sih kayak gitu, karena emang rumah gue di rumah gue mau hujan mau kagak, suhunya tetap lumayan ini sih. Jadi suhunya nggak harus ada waktu-waktunya ya. Gimana, Bang? Berarti nggak ada suhu berapa derajat gitu ya? Nggak ya? Iya, Bebas aja ya. kalau di rumah. Jadi kan Hmm. tergantung mana lagi sih, Bang. Kayak misalkan teman-teman yang di Bandung kedinginan, lebih Itu gimana? dinginan. Nah itu mereka biasanya ngakalinnya pakai ini lampu heat mat ya, pakai kayak gituan, Bang. Terus tadi kan ada tuh tempatnya. Itu nggak dikasih Iya. lubang-lubang ya? Di Lubangin, itu ya? Oh, lubangin. lubangin, coba ngeliat Mel. Ada Ada tuh, lubangnya ya? Udara ya? gedean. Ada dilobangin. Oh, tadi nggak kelihatan masalahnya di tempatnya itu. Mel, tempat yang setup gecko, Mel. Nah ini nih. Coba gedein, Mel. Ini kan nggak ada nih lubangnya. Dah, gedein dari situ, Mel. Oh, Ada baru kelihatan. Oh, ada ya lubang-lubang ya? Ada. Iya. Oke. Lupa gue bilangin berarti. Dilobangin. Iya, lubang masalah itu. Kalau nggak dia nggak bisa bernafas. Iya, betul. Iya. Oke, lanjut Bang Melki. Lanjut tuh. Udah cukup dulu. Ntar saya kalau ada nemu lagi saya tanya lagi. Oke. Saya ya nanya ya. Siap, Bang. Itu penjualannya gimana caranya ya? Penjualannya kan tadi semuanya apakah melalui online apa melalui kumpulan pencinta Oke. komunitas? Itu maksud saya. Penjualan kemana tuh? Kalau untuk jualan ya, kalau untuk jualan kan dulu tahun 2011-an itu awalnya dari Kaskus. Oke. Kaskus kan udah nggak ada kan? Kasus kan udah rontok tuh. Iya, rontok kalah. Rontok. Nah, akhirnya di situ orang-orang pindah ke yang namanya Facebook. Oke. Ya, jualan di Facebook. Nah, sampai akhirnya tahun 2015-an Facebook itu bikin aturan nggak boleh jualan hewan. Oh, nggak boleh jual hewan. Sampai jualan cupang juga semuanya kena ini, kena ban. Kena ban. Gitu ya kan. Terus? Nah, akhirnya sempat pindah ke platform aplikasi namanya Mewe. Nah, dari Mewe itu sekarang sih lumayan ya. Mewe namanya? Aplikasi Mewe itu hampir sama kayak ini, hampir kayak Facebook. Telegram. Facebook. Mewe itu ya? Iya, karena kan kalau modelnya kayak Telegram, yang namanya kalau buka lelangan kan susah. Oh, dia langsung ban? Iya, jadi kalau yang mau ngebit kan susah, Bang. Kalau modelan kayak chatting gitu kan pasti kelewat sama orang ngobrol. Makanya waktu itu sempat buka di Telegram tapi kayaknya nggak efektif. Akhirnya orang-orang ini pada ini nyoba-nyoba aplikasi-aplikasi atau mulai namanya Mewe ini. Nah, Mewe ini mereka jualan di situ. Jadi kalau biasanya sih kebanyakan lelang ya. Kecuali gecko-nya gecko kayak contoh yang gecko yang hitam ini itu nggak akan pernah dilelang kayaknya sih. Kenapa? Awal-awal sih nggak dilelang. Langsung jual buka harga 16 juta. Justru lebih mahal yang hitam ya daripada yang warna-warni lain ya. Nah, yang hitam ini Mel hitungannya kayak produk lo bertahun-tahun menghasilkan gecko warna hitam ini. Gimana? Ulang. Hitam ini gimana? Untuk mendapatkan gecko hitam ini kita tuh harus kawin silang selama bertahun-tahun biar dapat konsistensinya. Begini yang hitam ini? Iya.
Makanya saat ini gecko yang paling mahal yang hitam ini. Hitam ini berapa nih kira-kira bocorannya? Waktu dibawa ke Indonesia aja 56 juta sepasang. Waktu pertama kali masuk ke Indonesia ya. Dari mana? Dari barat juga? Dari timur tengah barat itu? Ya dari yang punya gecko ini di luar negeri. Gitu. Jadi udah Tapi ada kok yang bisa? Tapi kok bisa lewat itu? Lewat dibawa ke sini? Lewat mana? Udara apa tuh? bea cukai, lewat impor, lewat laut kali ya. Bisa ya lewat ya? Lolos ya? Bisa. Kan ini apa namanya? Biasanya ini breeder gede yang udah punya surat izin. Surat izin dia melihara Iya. hewan. Hewan ya? Iya. Makanya mahal kali ya. Bawanya ke sini aja udah berapa juta ya? Makanya waktu masuk sini aja harganya 56 atau 58 juta gitu sepasang. Habis itu ya udah dikembangin sama dia. Dijual 16-an juta. Sekarang harga pasarannya udah masih 10-an sih paling yang hitam ini. Tapi lu udah punya yang hitam ini? Belum bang, nggak sanggup belum. kita. Oh gitu, kenapa nggak sanggup? Maksudnya apa nih? Bibitnya bapaknya? Duitnya bang. Nggak, maksudnya kan bibit kan tadi kan udah bilang kalau profitnya sekitar 70 juta nih setahun. Cuma kan kalau gua sendiri orangnya belum sampai ke titik untuk ngejual gecko bang, baru yang sekedar senang miara aja. Oh gitu. Iya. Nah sekarang udah ada berapa itunya? Gua ini dulu gua waktu pertama kali miara 2011 masih anakan di 2012 akhir akhirnya kan bisa ngawinin tuh. Nah anakannya waktu setelah menetas karena emang indukannya kurang kalsium ya, jadi pas ketika mereka ganti kulit tulangnya pada bengkok-bengkok gitu. Nah, itu yang pertama. Terus? Habis tulangnya bengkok-bengkok, mereka jadi susah makan. Habis itu mati. Oh, mati dulu. Iya, jadi. Terus? Habis itu ya miara-miara kesininya ya udah sekedar miara aja. Enggak, sekarang udah ada berapa ekor yang lu pelihara? Kalau sekarang udah 60-an. 60-an ya? Iya, tahun kemarin gue banyak produksi. Banyak yang jadi. Jadi kemarin langsung jadi hampir dapat 30-an lah gue. Oh, berarti lo belum sampai menjual ya, masih koleksi ya? Iya, masih senang miara aja. Iya. Maksudnya kan kita kan harus kalau udah overload kan, masa kita nggak jual gitu kan? Maksudku. Iya. Masa kita harus nahan kalau emang sudah melebihi kapasitas tempatnya, ya harus dilego kan itu maksudnya. Ya. Nah kalau punya gua sih dengan cuman punya 60-an itu masih dikit. Masih dikit ya. Kalau yang lain tuh ya 200-an, ada yang sampai 1000 lebih. Pelihara tuh. Iya. Dan kalau yang udah 1000 lebih ini biasanya dia udah pemain gede dan miaranya nggak gecko doang. Miaranya udah banyak. Maksudku gini, Dok, kan orang suka melihara burung karena suaranya. Ya. Kan? Ikan karena dari bentuk luarnya. Nah kalau ini apa keunikannya orang sampai senang ya? Kalau dia bilang tadi tadi bilang. Warnanya? Iya. Tadi dia bilang warna. Oh, warnanya ya. Yang ini bang, dia bilang tadi. Iya. Makanya kan jadi orang kok bisa sampai suka melihara kan memang warnanya kan gitu ya tadi ya. Ya, gecko ini unik sih bang. Jadi kayak kita misalkan coba Mel tadi yang setup kandang Mel. Nah setup kan yang di gecko yang di setup kandang ini kan dia namanya stripe ya.
Jadi orang dari stripe ini aja masih banyak model stripe-nya lagi, Bang. Jadi disitulah yang uniknya kita tuh mengkreasikan untuk stripe yang lebih bagus lagi gitu. Di situ sih seni dan tantangannya, Bang, untuk makanya orang pada suka miara gecko itu. Apanya tadi, sorry? Tempatnya maksudnya? Garis Enggak, jadi ini ya, garis kulitnya. Garis kulitnya ya? garis yang ada di corak punggungnya itu. Oh, kayak itu batik-batiknya ya? Iya, ini kan jenisnya stripe. Nah, stripe ini banyak modelan stripe-nya lagi, Bang. Nggak cuma gitu, Bang. Jadi yang bikin dia enak dilihat itu ya dari stripe ini kita masih bisa mengembangkan stripe-stripe yang lebih bagus lagi. Gitu. Jadi disinilah tantangannya buat kita ini yang untuk breedernya. Nah, untuk menciptakan, maksudnya bukan menciptakan sih, maksudnya kan menyilangkan untuk garis ini bisa jadi garis ini gimana gitu loh. Bisa ini kan unik nih. Itu harus misalnya kayak begini nih loh. A C E itu di warnanya gitu harus dikombin, terus dikawinin. Kayak gitu. Atau dari albino silang B ke C atau B ke E gitu, gimana? Iya itu, jadi ya kita nyoba-nyoba dulu silangin antara yang A sama B sama yang C gitu. Nanti anakannya kita silang-silangin lagi. Tadi lu bilang yang temprel harus temprel, bel harus bel. Nggak boleh campur. Iya, gimana tuh? Kayak gini. Coba balik ke ini, ke yang itu. Jadi gini, dari bel, tramper atau si rainwater, mereka punya yang jenis kayak gini semuanya. Modelnya? Iya, modelnya. Jadi selama masih di ordonya si tramper, masih ordonya si bel, itu nggak apa-apa, kita silang-silangkan aja. Oh, iya, paham. Itu makanya sebenarnya data indukan gecko itu sangat penting sekali untuk kita tahu nih gecko sebenarnya tramper atau bel atau rainwater. Nah, gitu. Iya. Cara bedain temper albino sama itu apa? Dari ini ya, sisiknya. Dari beda-beda nih kulitnya. Ya, kan kalau yang contoh kayak gini beda-beda nih Mel ya. Dia halus, ada ini kalau yang temper kan agak kasar nih dia. Nggak gitu Mel. Jadi sebenarnya ini cuma contoh, ini Gitu. cuma contoh kasar yang menunjukkan ini albino temper, ini albino bel, ini albino rainwater. Ada beberapa Dari mana, Ben? dari taunya. Dari awamnya. Kalau awamnya gimana? Kalau justru itu makanya. Jadi ketika kita beli gecko itu yang harus jelas data indukannya. Nah, itu dari bel atau dari tramper atau dari rainwater. Karena kita secara kasat mata untuk membedakan tramper, bel sama rainwater itu agak susah. Ya. Karena saking hampir mirip-miripnya mereka. Tapi kalau kayak gua yang udah lama miara bisa bedain. Kalau Ini ukurannya berapa ya? Ukurannya? Ukurannya panjangnya? 20 cm? Kalau gua sih karena nggak pernah ngukur ya, dia sekitar kalau 30. Maksimalnya berapa tuh? Setapak tangan ada nggak? Setapak tangan orang dewasa ada nggak? Setapak tangan ada. Nggak sampai nutupin tangan ya. Ya, maksudnya panjangnya dari ujung jari tengah sampai misalnya di garis lengan gitu loh. Nyampe kau yang gede. Maksimal dia segimana? Maksimalnya? Maksimal panjangnya. Iya.
Nah, Ada gitu misalnya kayak biawak gitu kan dari kecil lo bisa gede-gede gitu kan. kalau jadi gini nih, ini yang kayak Bang Bura ngomongin mulu sama gua kan di grup itu, dicari gecko panjang sekian. Nah itu sebenarnya tuh kayak monkey bisnisnya di dunia tumbuhan. Ya. Maksudnya? Dan lebih parahnya lagi gini, misalkan nih kita orang cuman ya ngelempar isu doang mau duitnya padahal nggak ada. Nyari gecko panjang 30 cm. Ya kan? Harga 1 M. Nah, padahal gecko sepanjang itu nggak ada. Real, aslinya faktanya nggak ada sih gitu ya. Nggak ada, paling ya cuma 26-27. Sempat rekor dunia itu panjang 29,5 kalau nggak salah. Gitu ya kan. Oh itu kalau dari Ukuran ekor ya, ekor sampai ke ujung kepala. Iya, mulutnya ya. Mulut ya? Dari ujung mulut sampai ujung ekor. Oh, 29 ya? Iya, tapi kalau gua sendiri gua nggak main panjang. Mainnya ke corak tadi. Corak aja ya. Iya, karena yang main panjang itu sebenarnya monkey bisnis. Lo jual yang nggak ada. Monkey business itu artinya emang itu bohong-bohongan gitu maksudnya? Iya. Dan Monkey business. kalaupun ada itu malah misalkan nih ada nih penggaris ukuran ukurannya sampai 35 cm. Padahal penggarisnya yang diakalin. Kayak jimat. Oh, dikurang-kurangin itunya ya, pilihnya ya. Iya, jadi kayak misalkan harusnya 1 cm itu 8 turus ya. Ini cuman 6. Kayak jimat jatuhnya. Penggarisnya yang penggaris sakti. Berarti nggak pakai SNI itu ya, SNI penggarisnya. Iya. Kalau enggak, alasannya jadi gini, ada lagi kayak pecahan uang 50.000 atau 100.000. Uang pecahan 50.000 atau 100.000 itu misalkan 15 cm, berarti kalau 2 udah 30 cm ya kan. Itu uangnya yang dimainkan lagi, kecilin. Jadi seakan-akan kayak gecko-nya yang panjang padahal duitnya yang dikecilin. Ada kalau untuk yang sekarang lagi tren atau masih tren ya, itu jualnya orang lebih tertarik di coraknya lebih mahal atau memang jenisnya kalau dalam perkembangan sekarang ini? Kalau sekarang ini yang lagi rame itu ya mob-nya, yaitu white and yellow. White and yellow ya. Nggak ada di sini ya? Nggak ada di situ. Sama yang tadi yang black itu. Black itu ya masih keren tuh ya? Ya, yang black itu masih di atas 10-an sih, di atas 5 sampai 10-an sih, di atas harganya segitu. Oke. Mas Wisnu ada mau nanya? Mas Wisnu? Atau Bang Coki lagi yang mau tanya? Suara gue kedengeran nggak? Ya kedengeran. Dengaran. Oh, kagak sih. Sebenarnya sih ini kayak nggak beda jauh ininya, cuma memang dia udah diwarna itu ya dengan hobi animal gitu ya. Yang lain gitu ya. Cuma memang tinggal harga jual per ekornya itu aja yang ini yang lumayan menarik. Gimana Pak? Gitu doang ya. Kalau aku sih, Tinggal harga jual. Kalau aku jual sih per ekornya lumayan lah kalau lumayan. itu. Jadi kalau gecko itu untuk beberapa mob itu ada yang harganya masih tinggi Pak. Cuma sekarang ya ada yang namanya nih kayak misalkan gecko yang nomor D. Tahun lalu itu harganya bisa 4 jutaan. Sekarang harganya turun. itu ya jual gopean 300 ribu. Karena pandemi. Jadi tren ya? lebih ke tren-trennya. Trennya.
Dulu gue waktu Kayak- miara gecko yang D ini, dulu cuma beli 300.000. Terus ketika gue udah nggak punya karena mati waktu itu sakit, ketika lagi morph ini booming, harganya gila-gilaan. Buset. Jadi ya gecko itu ngikutin tren pasar juga sih. Jadi ada morph baru kayak White and Yellow sekarang ini, harganya aja baby 2 jutaan. Lebihnya doang itu. Babynya doang 2 jutaan. Buset. Yang F, yang hitam, babynya sekarang berapa tadi? Lu bilang 6 juta, 10 juta? Atau yang ukuran dewasa? Kalau yang beneran gelap banget kayak begini, bisa 5 juta lebih. Babynya doang? Babynya doang. Buset. Karena gini, gecko yang hitam ini ketika dikawinin dengan hitam, kadang-kadang munculnya nggak hitam, jadi kayak biasa yang kayak di nomor yang A. Bintik-bintik. Bintik ya. Iya, Terus kalau ini harus masuk ke ininya ya, kumpulannya ya, komunitasnya biar kita bisa tanya jawab sama jual beli gitu ya. iya sama gini, kan setiap tahun itu komunitas ini suka ngadain pameran, pameran reptil di mall-mall biasanya sih ya, mall-mall, dan itu setiap kali ada pameran ada yang namanya kontes gecko. Nah jadi kalau kita punya gecko yang ya memenuhi kriteria untuk kontes, diikutin situ, kita jadi punya nama, Bang. Jadi dengan kita punya nama, orang nyari ke kita itu ya lebih ini, berani ngeluarin duit lebih. Ya lah, kalau udah hobi, uang lebih juga. Ya istilahnya gini deh. Istilahnya kayak gini, Aqua sama ini deh. Sama merek yang abal-abal. Orang kayak sama Aqua kan. Iya. Nah, begitu juga dengan orang yang udah terkenal dari jalurnya menang Kontes. Iya. Oke, kalau dari saya berarti udah clear ini jelas ini. Harusnya bisa ini Lodo menjadi leader kita membuat MYPG Gecko Community. Asik. Kalau gue sih sarannya gitu tuh. Artinya bukalah kamu sebagai orang gini maksud saya gini. Dagang iya, burung maksud gua juga kan, bisa. Iya, tapi kan dalam hal untuk Gecko kan Lodo. Maksud saya gini, kan ribet juga kita kalau mau ikutin hobi Gecko ini harus hubungin harus ikut ke sosialnya lah, media sosialnya. Ngapain? Udah ada Lodo kok di MYPG. Kenapa nggak Lodo sebagai leader Spesialis. kita? Terus kenapa nggak ke Lodo gue beli? Iya. Mau ikut coba-coba ya kan? Beli dong Do, 2 pasang. Berarti harga lu kan harga MYPG. Nah, tapi komunitas sudah terbentuk. Tapi dia belum mau beli, Bang. Dia belum mau jual beli, Apa? Bang. Dia belum mau. Lah kan kalau untuk MYPG komunitas dong. Paling dia Masa gue dikasih dia gratis? Ya. Kalau gratis juga nggak apa-apa sih. Itu berarti karena sesama Katolik. Kan gitu. Maksud gue kan dengan kita beberapa orang nanti mempunyai hobi yang sama, mencoba ya ikutin, ya pasti kan leadernya Lodo gitu loh. Dan sumber pakannya juga mintanya ke Lodo. Itu loh. Nah, aku nggak mau ke yang lain, ribet kan kayak tadi kamu bilang. Untuk memilih bibitnya aja harus rekening bersama lah, inilah, lah ngapain? Ini kan makanya gue bilang bermanfaat acara hobi ini karena bisa aja pingin orang mau di MYPG mau ikut hobimu Do, gitu loh. Iya. Tapi nggak mau gue meraba-raba dengan data yang gue masih abu-abu, gue masih gelap pengetahuannya. Tapi nggak mungkin lo udah ngibulin gua kan gitu. Iya. Bisa juga dia ngibul, Bang. Bisa juga dia ngibul, Bang. Orang juga namanya. Ya nggak mungkin
bikin. Nah, maksud gue itu juga nanti kalau misalkan ada hobi burung, ya gue nanti lempar lagi, bikin community MYPG burung, hobi burung. Nah kan, tentu ya beli burung apa nih yang kita mau gak bareng-bareng community mau pelihara, ya kan bisa aja nanti, ya kan. Maksud gue gitu Dok. Artinya kamu memang tidak akan jual untuk bisnis, tapi kamu kan pingin dong punya hobi community yang sama. Ada kita bareng-bareng baca ya kan gitu Dok. Artinya kayak aku juga mau, tapi gak pingin banyak-banyak, gak ada waktu gue banyak-banyak kan gitu. Iya. Tapi kan kalau udah dengan beberapa orang banyak begini, siapa tahu-tahu ada yang unik bisa dikontes. Betul. Kan bisa. Siapa yang tahu? Ya kan? Akhirnya Lu sendiri udah namanya pernah ikut kontes Dok? Hah? Lu sendiri udah pernah ikut kontes? Gua kemarin mau ngikut kontes, Mel. Bentrok sama adek gua tunangan. Oh. Lanjut Bang Teki, lanjut Bang Teki. Pertemuan Nah keluarga. itu maksudku perlu nanti setelah kita ada acara bahas hobi Getco ini, lo udah pikirin deh komunitas kami MPG Getco gitu loh. Artinya ajaklah dengan sistemmu seperti apa. Mau kayak aku nanti paling ngambil kan ke tempatmu lah. Gua ambil pasang atau 2 pasang. Nah, lo bawa, lo pelihara. Nah, berkomunikasi lah kita sesama komunitas MYPG Getco kan gitu. Sampai mana nih, apa kasusnya nih? Berarti kan yang mengontrol atau memberikan sharingnya ya Lodo. Oh itu harus dikasih ini gitu loh. Ya kan? Karena kamu yang udah puluhan tahun berpengalaman masalah Getco gitu. Belum puluhan Bang, baru 1-an tahun. Belum ya? Belum nyampe 10 ya? Dari tahun 2011 kok. Maret, udah 10 tahun ya Dok? Pasti. Tahun lah. Oh iya, aku aja bisa ngitung. Melki. Tadi dia bilang, tapi dia bilang 2012 dia bilang tadi. Mulai aktifnya. 2012 oke lah. Mulai aktifnya, tapi memeliharanya dari 2011 tahu saya tadi dia cerita. Miaranya dari 2012 Maret, karena 2011 itu baru pertama kali tertarik. Ya, awal tertarik dengan Getco, siap. Nah makanya kamu udah ada komunitas sendiri nggak yang kamu buka Ngikut selama ini? Kalau gue sih ngikut komunitas aja, di WhatsApp aja ada 3 grup gue ngikut. Yang sampai ribuan chat itu ya Dok? Iya, yang orangnya juga masih itu aja sih sebenarnya. Nah, makanya kalau lo berarti punya untuk di MYPG kan nggak ada masalah kan? Ya enggak sih. Nah ya itulah. Jadi artinya maksudku supaya di hobi kan, ini bahas kita hobi loh. Bisa hobi jadi bisnis, arahnya kan nanti. Ya. Karena apa yuk? Ya ini kan yang unik-unik baru laku. Kan gitu. Ya mungkin sama juga dengan hobi burung, yang unik juga burungnya baru laku, yang batuk burungnya bisa menang gitu-gitu. Batuknya batuk kayak kakek-kakek lagi, ya menang kan, ya, jarang ada itu kan gitu. Jadi ya kayak gitu-gitulah. Maksud saya nggak mungkin lah kita melihara bisnis burung sampai 1000 burung harapin ada yang batuk nih, capek juga gitu. Ya. Dok, gua ada beberapa pertanyaan Dok. Iya. Ya silakan. Tapi abang-abang dulu ada yang lain nggak? Aku itu aja komunitas dibentuk. Aku nih. Apa sih Apa mau lihat langsung ke penangkarannya Bung Lodo? Nah, pertanyaan tuh. Dekat rumah, dekat ini katanya, dekat kan Sherlock. Kapan bisa waktunya? Masa kita sendiri sono nggak enak lah. Harus ada langsung itunya, teachernya lah. Iya lah, masa kita ngelonong ke rumahnya. Kapan bisa itu loh? Ini segede. Kalau besok sih ada gue di rumah. Besok siang. Lebih gede dari cicak deh. Besok siang aku ada cara. Dikit ya. Orang 20 cm bisa kok panjangnya kok deh. Oh, masih bisa kalau yang dari pagi sampai pagi gitu ya paling weekend.
Kalau Weekend aja ya. malam adanya. Weekend aja ya. Weekend ya. Oke, siap. Tadi ada pertanyaan deh. Udah lanjut, Bro. Nggak ada. Nggak Udah ada sih gue. ada beberapa pertanyaan dong. Wah, Yang pertama, beberapa ini Gue berapa nih, Mel? Hah? Beberapa ini berapa, Mel? Apanya berapa? Karena nanya mau ada beberapa pertanyaan, nah, beberapa. Dua tiga pertanyaan lah. Oke. Yang pertama, lu ngelihat bisnis, bukan bisnis sih, prospek Gecko ini dari tahun ke tahun, kira-kira ke depan itu prospeknya gimana dok? Yang pertama dulu dok. Prospek ya, maksudnya dari minat, dari apa ya, komunitasnya, terus kira-kira ke depan itu visinya atau ke depannya masih ada trennya atau gimana gitu menurut lu? Jadi gini, Mel. Kalau sebelum pandemi ya, bicara sebelum pandemi, itu trennya naik. Karena makin kesini juga orang makin banyak mengeluarkan Gecko sampai ada yang namanya more white and yellow, terus yang apa yang hitam tadi ya kan. Nah tapi kan karena masuk sekarang di pandemi ini banyak kan yang kayak pedagang receh yang pengambil cuan doang, yang kayak bisnisnya cupang itu loh. Musiman. Karena orang ya di kala pandemi ini nyari duit ya gitu, beli murah beli jual emas. Gitu ya. Enggak mereka lebih nggak ngomongin project tapi lebih ke yang penting gue beli 50.000 jual per ekornya 70.000 ya 20.000 kali dia bisa jual sampai 100 kan lumayan. Betul ya. 100 lumayan juga emang. Iya jadi kayak breeder gede yang udah punya nama itu sebenarnya enak mereka itu. Karena jual recehan juga ya elah ya buat penuhin dapur ya. Bisa ngalir aja duitnya. Iya. Mutar terus gitu. Iya. Karena kan mereka ini kalau breeder gede kebanyakan nggak ada yang kerja. Iya. Kalaupun kerja mereka pasti nyewa kiper. Bisa bayar kiper. Kalau prospeknya ke depan kira-kira gimana setelah pandemi? Lu ada prediksi ya? Ada kira-kira gimana menurut lu kalau ke depan dulu? Apa tunggu musiman lagi atau tunggu, kan kita mau endemi di Indonesia, kira-kira gimana dok perkembangannya dok? Kalau menurut lu pribadi? Yang sekarang ini yang merusak harga sih kebanyakan ya pedagang itu. Sebenarnya kalau nggak ada mereka yang spekulan ini sih lumayan sih harganya. Jadi kalau menurut gua selama di hobi ini banyak spekulannya ya harganya bakalan jeblok ke depannya. Itu aja. Begitu. Kalau menurut pandangan gua Mel ya. Karena spekulan ini merusak harga. Oke, yang kedua dok. Ini agak berat dikit dok. Iya. Menurut versi gue, kalau gue nilai lo agak berat pasti. Karena pertanyaannya, iya kalau ini pertanyaan gue agak berat karena bicara soal hewan dan hewan ini kan ciptaan Tuhan dok. Menurut lo sendiri gimana dok melihat ciptaan Tuhan ini dalam bentuk hewan Gecko dok? Menurut lo? Oh, ini ciptaan Tuhan yang indah, Mel. Ciptaan Tuhan yang indah, terus kita dikasih yang namanya ilmu ya, ilmu untuk breeding, belajar dengan yang namanya kita jadi kayak gue harus belajar biologi lagi tentang genetika hewan ini, karena menyangkut dengan gen-gen yang dibawa sama Gecko ini gitu. Jadi kita kayak dikasih Tuhan itu untuk berkreasi, Mel. Berkreasi ya. Iya. Menciptakan Gecko yang lebih bagus lagi.
secara visual ya. Ya. Kalau ini agak meningkat sedikit dok pertanyaannya dok. Kan dalam apa ya, dalam silang menyilang perkawinan gecko ini ada peran serta manusia tuh dok. Menurut lu apakah itu mengganti peran Allah dok? Dalam arti lu mengkawinkan ya jenis gecko tertentu ke gecko yang lain warnanya atau coraknya. Nah, menurut lu sendiri apakah itu menggantikan peran Allah atau gimana dong? Ya, yang harusnya misalnya alami dia kan di liar, di padang gurun atau di mana itu menurut pandangan lu gimana secara itu ya agamanya? Kalau gue merasa ya jadi perantara Ya. Menjadi perantara tangan Tuhan untuk mengawinkan gecko ini. Karena ya namanya gecko ya harus berkembang biak juga kan. Jadi berasa kayak penghulu gua Mel. Iya, penghulu ya. Iya. Dalam nama ikan kalian. Silakan. Oh gitu ya. Baik. Yang terakhir. Oke, masih ada lagi. Lanjut. Terakhir. Kira-kira tips dan trik atau pesan kepada orang yang ingin pelihara gecko itu apa dari lo sendiri dok? Apa aja tipsnya dan triknya dok? Atau pesannya? Ini berlaku untuk semua ya, mau untuk pelihara gecko atau mau yang namanya hobi itu, kita harus tahu kita tuh kayak cara belajar kita tuh kayak gimana. Kayak misalkan kalau gua itu tipe orang yang belajarnya harus sambil praktek. Oh gitu ya. Makanya gua waktu itu coba beli gecko dari yang kecil dulu biar gua tahu cara meliharanya dari kecil kayak gimana. Yeah. Gua orangnya nggak bisa yang cuma modal baca textbook tahu-tahu langsung jadi pinter, nggak kayak gitu gua orangnya. Yeah. Jadi pertama kita harus mengenali diri kita dulu. Lu tuh belajarnya bisanya kayak gimana? Cuma textbook doang atau harus sambil praktek atau kayak gimana? Itu satu. Kedua ya balik sama waktu. Kita tuh mau meluangkan waktu kita nggak sih untuk menekuni hobi yang kita pilih ini? Karena melihara gecko itu nggak ini loh. Gue harus pulang malam, ya kan, ngeliatin piaraan gue, ngasih makan. Itu kan ada waktu yang gue investasikan. Gue buang untuk kayak bini gue tinggal sampai malam, ya kan, buat ngurus kayak ginian. Terus sama uang yang gue spend gitu ya kan. Kalau untuk menekuni hobi sih, ya uang sih buat gue ya buat ini aja, buat nyemangatin aja. Ya kalau gue sih kadang kalau misalkan nih ada gecko yang bagus terus orang mau beli, ya gue kasih aja beli. Pas gue kasih gue jual aja, selama harganya juga masih ya lumayan lah. Gitu. Ada lagi dok? Sama apa lagi? Ya sama sabar aja sih. Kalau yang tadi gue bilang, waktu, kesabaran, sama uang. Karena ngurus itu juga harus sabar sih. Betul ya. Begitu Mel. Oke, terima kasih dok. Abang-abang ada lagi yang lain? Ya, kalau saya tetap kembali tadi, kalau ada memang bisa kamu iniin waktumu dok untuk bikin komunitas tadi, silahkan, tapi nggak usah buru-buru
waktu, harus banyak pertimbangan. Soalnya kamu tadi bilang nggak suka hanya cuman sekedar, tapi mau praktek, ayo saya siap, ya gitu. Itu tadi. Iya. Oke. Iya dah. Kira-kira Oke. gitu dulu hari ini. Oke. Iya, cukup dah. Pikus, terima kasih sebagai pembicara. Tidur dia. Ya, apalagi? Lodo, udah tidur? Oke lah. Kita tutup dengan doa masing-masing di rumah ya. Ya. Siap. Sama. Masih hapus, Ya. Dok? Jadi tema berikutnya apa? Yang mama ya, Sabtu depan jam 6. Ya, kayak itu. Oke. Thank you semua, thank you host Ya. atas Terima kasih. Semuanya. pembuatan Zoom ini. Tapi Ya. Semoga bermanfaat buat kita. Terima Oke. kasih atas dinamika untuk kita semua. Oke. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Terus berkati. Terus berkati.